I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB tahun 1947 yang berlangsung pada tanggal 14 Agustus di New York, Amerika Serikat. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer satu pada tanggal 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Hal inilah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat pada tahun 1904. Pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, Indonesia dimiliki oleh Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Soejiatmoko, Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Charles Tamu. Delegasi Indonesia tersebut memiliki misi untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, delegasi Indonesia juga menurut pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan Belanda kepada Indonesia. Sultan Syahrir yang diberi kesempatan berbicara di sidang Dewan Keamanan PBB menginginkan solusi damai. Yang pertama ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal dengan julukan si Kancil dan juga the Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasa beliau, pemerintah Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Yang kedua, ada Haji Agus Salim. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dijuluki The Grand Old Man. Haji Agus Salim merupakan sosok yang dikenal ahli diplomasi, memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata internasional, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah merdeka. Tak heran bila pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan Indonesia kepada Haji Agus Salim. Yang ketiga ada Soejiatmoko. Soejiatmoko atau yang dikenal sebagai Bung Koko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Soejiatmoko pernah mewakili Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB, pada pemerintahan Soekarno di New York, Amerika Serikat. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Cornell di New York selama 2 tahun. Tak hanya itu, beliau juga menjadi wakil ketua delegasi Indonesia di PBB dan menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat dengan masa jabatan tahun 1968 sampai 1971. Yang keempat, ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia merupakan salah seorang ekonom Indonesia yang terkenal dan mantan Menteri Keuangan periode tahun 1952 sampai 1953. Beliau juga merupakan ayah dari Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan Menteri Pertahanan. Ia menjadi salah satu orang yang berjasa besar dalam memperjuangkan
pengakuan kedaulatan Indonesia pada jalur diplomasi, di mana ia menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang PBB tahun 1940. Dan yang terakhir ada Charles Tambu. Profil Charles Tambu tidak banyak terdengar sebagai pahlawan pejuang kedaulatan Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal kiprahnya dalam peristiwa ini begitu besar dan berarti bagi perjuangan Republik Indonesia dalam memperoleh dukungan merdeka dari dunia internasional. Charles Tambu tercatat sebagai seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing. Charles merupakan imigran dari Tamil Sri Lanka yang sejak kecil sudah bergaul bersama pribumi di Hindia Belanda. Kelima tokoh tersebut semuanya sangat menginspirasi. Akan tetapi, yang paling menginspirasi menurut saya adalah Charles Tambu. Mengapa demikian? Dikarenakan Charles merupakan imigran dari Tamil Sri Lanka yang sejak kecil sudah bergaul bersama pribumi di Hindia Belanda. Akibat pergaulannya dengan anak-anak pribumi, masa kecilnya di Hindia Belanda membentuk Charles peka terhadap persoalan-persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia dalam memperoleh kedaulatan di meja internasional. Charles juga membantu diplomat Indonesia yang memperjuangkan kedaulatannya di PBB tahun 1947. Namanya tercatat menjadi tamu penting PBB, perwakilan Sri Lanka untuk Indonesia. Menurut saya, apa yang dilakukan Charles itu tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Sangat sulit bagi seorang yang berasal dari negara lain terus menjadi peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dan juga membantu. Jadi, menurut saya, perbuatan Charles Tambu adalah perbuatan yang sangat mulia sehingga memiliki dampak positif bagi Republik Indonesia. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menonton video yang telah saya buat. Semoga apa yang sudah ditonton dan apa yang sudah dilihat bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.